Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Krisna Mukti, biasa dipanggil Ijo, Kevin, serah. Dan ini ada sobat gue, brother. Saya Dandi Himawan, biasa dipanggil dengan nama Dandi. Sekarang kita mau ngobrol santai aja ya. Ngobrol santai soal keberanian. Jadi gue sama Dandi ini mau ngobrolin itu sih sekarang. Kalau menurut lo gimana Pak, keberanian itu dari sudut pandang lo tuh apa? Keberanian menurut saya, kalau menurut saya sendiri, keberanian itu adalah suatu tindakan yang dimana dipelopori oleh rasa di dalam diri, menghadapi rasa takut akan tantangan yang ada di depan kita. Nah, jadi keberanian itu suatu perlawanan dari ketakutan yang ada dalam diri kita sendiri gitu. Jadi kayak gitu ya, kayak misalkan timbul dari dalam diri sendiri gitu ya. Iya benar. Contohnya seperti apa menurut lo tuh, keberanian seperti apa Pak? Keberanian menurut saya ya, Kata itu cuma deskripsi dong. kayak misalnya kita bertindak melakukan acara kayak gini juga termasuk keberanian diri gitu. Kita ngomong di depan kamera secara langsung, saya berhadapan dengan Anda, mengutarakan isi pendapat saya gitu. Apakah itu tidak disebut keberanian gitu? Karena kita ada tindakannya gitu. Tindakan berani untuk menyampaikan aspirasi kita lewat diskusi ini. Yo man. Santai aja sambil ngerokok gak apa-apa Pak. Ya nggak apa-apa. Kita di sini rokoknya ditutupin karena nggak punya sponsor. Emang belum dapat sponsor. Nah, jadi kita membuat satu konten ini berbicara di depan orang banyak melalui kamera ini juga merupakan keberanian, bukan begitu? Nah, Ya man. Lu kan udah gua sih. coba saya menanya Anda dengan pertanyaan yang sama ya. Iya. Kalau Gitu menurut kan. Anda gitu, apa keberanian menurut versi Anda gitu? Kalau menurut versi gua sih, keberanian itu kayak kita tuh unjuk rasa di depan orang. Woi. Demo dong. Tawuran. Terlalu berani ya. Bercanda. Kalau keberanian itu menurut gue ya sesuatu tindakan yang dimana kita tuh berdiskusi dalam hati untuk melakukan satu aktivitas. Contohnya tuh kayak sebelum kita ngelakuin contohnya ajan gitu kan, ajan di masjid. Ya. Kalau misalkan gue biasa nongkrong di pinggir jalan, ya ngerokok ngopi, tapi tiba-tiba ada ustadz datang tuh, nyapa, masjid ke masjid, ngapain Pak? Sholat lah misalkan gitu, kan misalkan sholat sama gue Pak, diajak. Sekarang udah waktunya ajan sana. Nah, secara tidak langsung tuh kalau misalkan kita jarang ke masjid gitu, jarang ya sholat di masjid gitu kan, itu tuh kita awalnya berdiskusi dulu dalam hati tuh, aduh gua grogi nih, gua takut salah gitu kan. Nah itu kan kita berdiskusi dulu sama diri kita di dalam hati kita gitu. Nah kalau misalkan kita udah bisa berdamai sama diri kita sendiri, udahlah gaskan aja gitu, aja gitu. Nah kayak gitu yang kegiatan itu seperti itu, ajan misalkan. Secara tidak langsung kan kita udah berani gitu kan. Itu sih menurut gue kalau keberanian itu contoh kecilnya ya. Sama halnya kita buat video kayak gini juga, diskusi. Saya udah berani. Saya suka sama yang tadi, diskusi di dalam diri kita. Nah, kadang-kadang kan emang terjadi gitu, ketakutan kita, pertanyaan kita terjadi lebih besar itu di dalam pikiran. Ketakutan kita lebih besar di pikiran dibandingkan kehidupan real kita gitu. Iya. Kehidupan nyata.
Kayak contohnya aja saat kemarin gitu ya, saya ingin bertemu seseorang nih. Iya. Dia nanya-nanya tuh, aduh, gua nggak pernah apa-ngapain, tiba-tiba diajak ketemu gini kan. Gua mikir-mikir kan, gua bakal ngapain aja gitu. Mikirnya panjang, lama, tapi pas ketemu udah tumpah aja gitu. Yang terjadi udah terjadi aja. Nggak ribet seperti yang dipikirin sekarang. Kadang itu pikiran seperti neraka buat kita sendiri. Iya. Karena realita tuh tidak sebanding sama apa yang kita bayangkan ya. Iya benar. Makanya itu tuh saran gue buat orang-orang yang takut ya, kita hadapin dulu aja lah. Karena kalau pikir-pikir juga kan rata-rata kita nggak bakal jalan. Kita kawin dulu tuh. Kita takut sama apa nih? Kayak kita ke dokter, kita nanya, dok saya sakit apa? Gejalanya gini. Nah, misalnya dokter itu masih tahu kamu ini berpenyakit ini. Kalau kita udah tahu sama penyakitnya, kan pasti kita juga perlu tindakan-tindakan berikutnya. Jadi kalau udah tahu tuh kita nggak stuck di situ. Kayak kita takut sama ini, gue takut sama kegelapan nih. Kita lebih dalamin lagi, takut di bagian mananya. Karena kegelapan itu kan sebenarnya kita itu tidak takut gelap, kita takut sama hal yang ada di baliknya gitu maksud saya. Jadi kita perdalamin lagi ketakutan kita sama apa, kita hadapi perlahan-lahan hingga ketakutan itu benar-benar hilang gitu. Kan pasti bisa. Benar gak? Benar tuh, saya setuju tuh. Kayak judul lagu tuh. Apa tuh? Aku tak ingin menangis menekan gerimis. Kalau menurut gue kan itu lagu itu kan berjalan di ujung lorong gitu kan. Lu apa guys lagunya? Tahu sih lagunya Jason Meranti. Iya. Tapi saya nggak kepikiran apanya gitu. Aku tak ingin menangis menekan gerimis. Itu kan kalau liriknya itu kan kayak kita tuh kayak berjalan gitu kan secara kasat mata gitu kan. Kalau misalkan dengar sekali lagu itu tuh, wah, berjalan di sepanjang lorong itu, ku tak ada nyali, opa sampardi gitu kan lagunya. Mungkin itu ya, berjalan dengan keadaan grogi atau takut. Iya. Bisa jadi juga. Sedang nyalinya. Kalau lu pernah ngalamin adrenalin kayak menguji keberanian lu gak di sepanjang hidup lu gitu? Contohnya apa gitu, misalkan lu yang real nyata lu pernah alamin gitu kan. Kalau misalkan kita kemana-mana, misalkan ada apa sampai lu tuh gue takut ke situ anjir katanya. Gue takut bisa, gue takut ada ini gitu. Ada gak sih satu hal yang menguji keberanian lu gitu, adrenalin lu gitu? Pasti ada sih, soalnya kan apa ya, saya sendiri ngakuin saya seorang yang lahir dengan imajinasi yang besar gitu. Bahkan kadang suatu yang orang menurutnya sepele, tapi saya benar-benar takut gitu. Soalnya benar-benar imajinasi di dalam kepala itu main gitu. Kayak misalnya saja contoh yang paling sederhana ya, mungkin saja Anda mengalaminya. Kayak kita nih pengen berkendara pergi gitu, nggak ada jadwal razia, nggak ada apa-apa, tapi tiba-tiba takut, anjir gue naik motor ntar depan ada polisi gak ya. Itu kan apa ya, kejadiannya belum tentu ada, tapi imajinasi kita udah main di dalamnya gitu. Kita udah takut sama hal-hal yang belum terjadi gitu. Ironi di dalam diri kita sendiri. Iya man. Jadi deh kita belum juga berangkat, Iya. udah berkhayal yang enggak gitu kan. Iya benar, makanya emang bener yang kayak tadi lah, kita akan lebih paham terhadap tindakan yang kita lalui terlebih dahulu. Bener juga bener. Juga pernah tuh kayak yang real di hidup gua kan gitu, sampai gua kayak ini takut banget gitu. Kayak contoh realnya fakta ini kan, gua tadi kan ngomong tawuran gitu kan. Sebenarnya tuh gua tawaran tuh bukan
kayak di depan gitu sebagai apa-apa, kan ada orang cerita segala macam gitu kan. Tapi pas lagi faktanya realnya itu pas kumpul sama teman-teman gitu kan, ya jadi faktanya tuh nggak seperti itu gitu. Kayak contohnya gini, Wak, gua kan pas sebelum tawuran pasti kan janjian dulu ya, ada satu orang misalkan dari kubu kita ke sana gitu, kayak nanti kita janjian dulu ya gimana misalkan di Kalimanis gitu. Oke, siap, jam berapa? Jam 2. Udah gitu tuh teman kita tuh balik dari sana nginfoin ke kubu kita gitu. Oke, jam 2 mulainya. Ambil barang dulu sana. Ambil dulu gitu barang kan. Diambil, udah kalau udah komplit semua tuh udah tuh jalan bareng-bareng perjalanan gitu kan. Rasanya tuh kayak dalam hati kita tuh kayak kita tuh ngelakuin yang nggak sesuai dengan apa hati nurani kita gitu. Hati nurani kita tuh bakal ngegontak tuh sendirinya tuh kayak anjir, salah nih. Jadi hati kita tuh kayak salah gitu ya, kita yang ngakuin salah padahal gitu. Tapi kita demi pamor gitu kan, demi nama kita terkenal, demi kita nggak dijahatin satu teman gitu, iya kita rela-rela gitu kan. Padahal mah gue takut banget, gue sumpah nanti kalau misalkan gue meninggal gimana nih. Konyol banget mati gue kayak aduh suul khotimah nih anjir. Kayak emak gue kecoreng banget mukanya kali ya, kayak lebih ban pales anjir. Seperti rasa penyesalan. Iya. Ya, gue pada di belakang tuh pas tawuran tuh gak berani gue di depan. Jadi tuh teman gue yang jagoan kan, kalau di Selama ada jagoan gitu kan. Dia nih jagoan nih di depan. Dia mah pakai sabuk gitu, gue main di belakang. Jadi supporter. ayo gitu. Padahal mah enggak gitu, gue gak berani sama tim, takut gue. Ini takut banget sumpah. Udah gitu yang paling enggak gue inilah gue bisa ikut larian gitu di situ bareng-bareng gitu, ngetes kekompakan gitu. Iya, tapi ada rasa yang kayak tadi itu kan, rasa ketakutan, rasa penyesalan. Iya, rasa ketakutan tuh ada, keberanian tuh benar-benar diuji yang kita. Emang kadang juga ketika kita melakukan hal yang salah gitu, walaupun kita tertawa tapi ada di dalam hati kita kayak rasa takut, rasa sesal gitu. Bahkan kayak banyak kejadian itu para penjahat Iya. terbongkar rahasianya bukan karena orang lain, karena dirinya sendiri. Ngaku Karena dia tidak kuat gitu, tidak kuat menahan rasa ketakutan di dalam dirinya. Di dalam diri kita itu kan alamiah apa adanya. Jika kita melakukan kesalahan kayak tadi gitu, pastinya tuh kita akan terlihat perbedaan tersendirinya. Kayak ada gelagat-gelagat kita yang tidak sesuai dengan diri kita, ini adalah rasa-rasa tertahan yang tidak kita sadari, malah kita ini yang kita curahkan ke orang lain. Iya betul. Kayak tim gua sendiri kayak jawaban itu udah langsung ada gitu sebenarnya kan ya dalam diri kita gitu. Gitu. Tapi rasanya gimana tuh? Takut apa berani? Wah, takut banget sumpah. Takut. Keberanian dan ketakutan pasti selalu ada. Iya, contoh halnya gini, kayak lu nih Iya. lagi kenalan sama cewek lah gitu. Awal-awal pasti lu kayak anjir gue suka banget sama dia, aduh bayangin terus kayak aduh gue pengen ketemu dia lagi gitu di kelas. Tapi pas kita di rumah mau berani kita, anjir gue berani, gue pokoknya harus berani, gue harus dapetin nomor dia gitu kan. Kayak gue pas kesana siap, pas di depan muka dia aja orang kayak lu kayak dipacu gitu hati lu. Gue berani, takut gitu pasti ada, sumpah ya. Terus kalau misalkan lu udah dapet nomornya, dapat nomornya, kayak lu WA-an, terus lu ketemu lagi gitu, lu deket-deketan gini ngobrol, pasti ada hati lu gedebar-gedebar ya gak ya? Ada sih, mungkin kejadiannya sama yang tadi saya bilang pertama saya ketemu sama orang tuh. Kan kalau ada lebih ke cewek, kalau saya lebih ke pimpinan saya. Iya itu dia. Rasanya takut, gemeter. Tapi kalau itu terjadi di saat itu udah
pecah semua ya. Iya. Kayak semua itu hilang ya. Iya, rasa takut yang tadi ada, rasa khawatir, semuanya udah nggak ada pas kita udah hadap-hadapan kayak gini. Hmm. Pikiran kita sendiri sebenarnya ya. Iya, Yang bikin kita nggak berani gitu. merasa aku terletak di dalam pikiranku. Anjir. Kakiku terletak di dalam hatiku. Dirinya terletak di dalam diriku. Iya. Tapi kamu terletak di dalam pikiranku. Katakan bos. Tapi gimana nih hubungan percintaan Anda saat ini? Saya lihat apa ya? Anda makin lama makin gay. Anjing lu nggak ada nih. Basundut lo. Kan gue diajarin sama lu. Ya, nggak ada gitu. Sama dia nih, sama Rama yang Iya sih. Iya. Yang kemarin lu haratin dia ya. Iya. Gue lagi Cari lah tuh. Parah. anjir emang kontrol kan. Gue lagi mau ikat nih. Gue lagi fokus di tali, diporotin gue anjir. Sumpah. Parah ya. Lo nggak boleh begitu kawan. Udah bagus lah. Harus emang sehari dah. Iya. Gue salah apa-apa. Tema dari Anda hari ini apa? Beranian. Oh iya, lanjut ke beranian lagi, Pak. Mana nih? Aduh. Iya anjing. Kacau sih itu. Gue juga sampai bilang ke dia, gini ke dia tuh. Jauh-jauh lu kata gue ini. Enggak lah. Buat gituin sama gue. Lu gak sampein bukan sama cewek lu kata gue. Sampai kecewaan juga kata gue. Lanjut ke beraniannya maksudnya. Oh iya. Ngapa jadi bahasa Anda? Emang hati yang menentukan ucapan gitu. Kampret ini. Kayak gini, keberanian yang paling kecil itu kita ngerokok. Iya. Orang tua kita Iya. anggap kita tuh kita ngerokok, lu ngerokok, pasti lu badar lu. Padahal enggak gitu, di hati kita tuh kayak ini tuh kita ngerokok tuh karena emang kita tuh stres gitu. Kayak dalam pikiran kita tuh udah pengen Awal mulanya ngerokok karena stres. iya, kayak di dalam sekolah tuh banyak tugas juga apa gitu. Pergaulan gue begitu, teman-teman gue pada ngerokok gitu kan. Tuh hati kita tuh kayak bergejolak sendiri aja kayak, jadi gue kalau ngerokok nanti orang tua gue marah. Kalau gue ngerokok gue digebukin juga tuh. Abang gue aja ngerokok dikejar-kejar, digebukin sama bapak gue sampai dia pulang nggak ini ya. Sampai dia nginep nggak pulang-pulang aja 2 hari. Gara-gara gitu kan secara tidak langsung itu mengetes keberanian kita, ditambah kita misalkan kita sama orang-orang yang berkenal sama kita gitu. Iya. Terus tuh ngapain sih ngerokok gitu kan, mereka nggak tahu gitu apa yang kita alami. Kakak. Iya. Kan contoh kakak kayak gitu. Padahal ngerokok itu gue bilang tuh pas sekarang ya awal-awal takut, tapi kesini gue udah mulai berani. Kan secara langsung gue udah berani nih gue gitu. Terus juga kayak gue mikir bapak gue dulu ngerokok, dia kecanduan banget bapak gue kayaknya gitu. Pas gue ngalamin gue ngerokok karang, ternyata ngerokok itu bukan candu. Bapak itu obat stres anjir. Tapi canduku masih terletak pada kamu. Jangan Bukan lu, kamu. oh. Kamu. Lu makan lu lagi. Oh iya. Kamu. Mungkin saja dia lagi menonton. Seharusnya bukan Iya. kamu kali dia. Iya. Ya. Oh iya. Iya, kalau kamu kan kita lagi diskusi. Tapi nggak nyambung. Oh iya. Dari candu ke dia. Iya. Lebih itu kan to the point ya. Mungkin saja dia menonton. Hai. Enggak. Enggak juga. Mungkin saja nanti jodoh saya menonton. Wow. Apa jodoh saya adalah Anda? Iya, Anda yang pegang kamera. Bangsa. Gay. Wah, ternyata virus gay ini menular ya. Tiada hari tanpa
sebenarnya itu tuh cuma guyonan aja ya, biar tongkrongan gitu tuh gak sepi sebenarnya. Kayak kita tuh nanti berani aja nyeritain gitu sama orang yang anak kita bisa. Dulu bapak juga pernah digituin. Dulu bapak guys. Lu anjing obat-obatan. Anjing gua kalau gitu mah jelek banget. Harus Itu. Selesai. Berani juga. Setengah jam juga. salam. Oh iya bang. Tutup dulu orang ini. Maaf ya tadi tuh ada jeda sedikit. Ada tamu. Iya. Jadi ya kalau gay itu ya bukannya gue yang gay sebenarnya. Kayak gue Korban. dari korban gue merambah ke pelaku. Tapi gue iritan karena gue bukannya. Iya. Awalnya saya di korban sama dia. Iya gitu, gue jelek-jelekin nanti. Nggak gitu ya. Mungkin gitu aja ya kayak konten bahasan kita hari ini itu seperti itu dulu ya. Semoga tuh bisa dipetik yang baik baginya aja gitu kan. Ya nggak Pak? Iya sih. Kita nanti bakal bahas topik-topik lagi yang lebih seru ya Kak? Iya. Emang kita ada bahasannya. Kita kemana? Kita kemana sekarang? Oke, kita nanti bakal fokus ke kayak gini-gini dulu ke depannya. Ntar akan bahas tema-tema lainnya yang mungkin akan lebih bermanfaat atau juga tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada manfaatnya, pasti ada lah, gue yakin bisa. Semoga aja kalian terhibur atas kemelancaran kali ini. Saya dan Krisna mengucapkan selamat jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hui. Wow.